Sihir itu banyak sekali jenisnya, tidak melulu penyakit fisik yang disebabkan gangguan jin, tetapi orang yang merasa dirinya sehat pun bisa terkena sihir. Karena itu Anda wajib tahu jenis-jenis sihir berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton Klinik TV yang berbahagia? Semoga selalu dalam keadaan sehat di tengah mewabahnya penyakit yang melanda Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Selamat datang dan selamat menonton video terbaru dari channel ini. Sihir, ketika mendengar kata ini, apa yang terbesit di benak Anda? Saya yakin Anda akan membayangkan sosok orang dengan perut tiba-tiba membesar, atau Anda akan membayangkan orang yang seperti kesurupan jin atau gangguan non medis lainnya. Itu benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Sebab bahkan orang yang merasa dirinya sehat pun ternyata bisa terkena sihir. Loh, kok bisa? Iya, karena sihir itu adalah istilah umum untuk menyebut seseorang yang dikendalikan kekuatan jahat melalui mistis, paranormal, atau supranatural. Dan pastinya sihir itu memiliki banyak jenis. Dan berikut saya jelaskan secara singkat saja 10 jenis sihir yang bahkan orang sehat sekalipun ternyata bisa berada dalam pengaruh sihir. Tapi saya ingatkan buat Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Bagi Anda yang sudah menikah, waspadalah, karena ada jenis sihir yang bisa mempengaruhi hubungan Anda dengan pasangan. Anda mungkin merasa tidak sakit alias sehat-sehat saja, tetapi sihir ini cara kerjanya tidak membuat sakit. Inilah jenis sihir yang disebut sihir pemisah atau sihir tafriq. Ya, ada jenis sihir yang khusus membuat suami istri berpisah. Jika awal-awalnya hubungan Anda dan pasangan harmonis dan bahagia, kemudian tanpa sebab sesuatu tiba-tiba sering terjadi pertengkaran, misalnya pasangan Anda atau malah Anda sendiri tiba-tiba mudah marah tanpa sebab, waspadalah, itu bisa mengindikasikan Anda telah terpengaruh oleh sihir jenis pertama ini. Sihir pemisah ini tidak hanya ditujukan untuk suami istri saja, tetapi juga bisa untuk pertemanan atau persahabatan. Intinya, sihir jenis ini ditujukan untuk memisahkan dua orang agar di antara mereka timbul kebencian dan permusuhan. Nah, sihir ini disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, maka mereka mempelajari dari keduanya sihir yang dengannya mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Jadi teman-teman sekalian, jika Anda mengalami ciri-ciri ini, yaitu sering bertengkar dengan pasangan tersebut, hati-hati, jangan-jangan Anda sedang berada dalam pengaruh sihir alias jin perusak rumah tangga. Na'udzubillah. Ada orang yang awalnya benci kepada seseorang. Biasanya ini terjadi antara lawan jenis, tetapi tiba-tiba merasa rindu dan cinta. Hati-hati, ini bisa mengindikasikan adanya sihir yang disebut pelet atau mahabbah. Sihir jenis ini ditujukan untuk membuat seseorang menjadi tertarik atau suka kepada orang lain. Tidak hanya dalam hal asmara saja, sihir mahabbah ini bisa juga diterapkan dalam hubungan relasi, pertemanan, atau hubungan sosial lainnya. Orang yang terkena sihir ini akan tiba-tiba merasa suka atau tertarik atau cinta mati kepada seseorang yang mengirimkannya, jika itu berbentuk pelet. Atau jika sihir dijadikan azimat, maka disebut sihir muhabbah, maka pemiliknya akan disegani, dihormati, disukai, dan dicintai oleh banyak orang maupun orang tertentu yang menjadi targetnya. Wallahu a'lam. Nah, dalam Islam sihir jenis ini disebut tiwalah, bahasa lain dari pelet atau mahabbah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan tiwalah atau pelet adalah kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ini sihir yang ketiga disebut pangsir atau aji halimunan.
yaitu jenis sihir untuk mengetahui untuk mengelabui pandangan. Orang yang menggunakan sihir jenis ini akan bisa mengelabui orang lain, bahkan bisa tidak terlihat oleh orang di sekitarnya. Jika Anda pernah menonton serial kolosal termasyhur era 90-an yaitu Alim Dharma, tentu Anda paham cara kerja dari Haji Halimunan, yaitu yang dinamakan sihir tahyil atau mengelabui pandangan. Tentang sihir jenis ini pernah dialami oleh Nabi Musa dan Harun ketika menghadapi para tukang sihir Firaun. Para tukang sihir itu menggunakan sihir jenis ini untuk menakut-nakuti kedua Nabi Allah yang mulia tersebut. Silakan Anda lihat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 115 sampai 118. Sihir yang keempat ini berpengaruh membuat seseorang menjadi seperti gila atau kurang waras. Di antara pengaruhnya adalah seorang bepergian tanpa tujuan, linglung dan sangat pelupa. Terkadang dia berbicara nyerocos atau tidak beraturan. Terkadang matanya menatap kosong dan tanpa makna. Terkadang tidak bisa langgeng dalam mengerjakan sesuatu. Terkadang juga seseorang tidak tahu kemana dia harus pergi, dan bahkan terkadang tidur di tempat-tempat yang terpencil. Nah, jika ada saudara atau teman atau keluarga Anda yang mengalami ciri-ciri tersebut, waspadalah karena bisa jadi ia terkena sihir jenis ini. Segeralah diruqyah. Anda selalu bersemangat dalam bekerja setiap harinya, tetapi tiba-tiba pada suatu hari Anda merasa sangat lesu, lelah, atau bahkan selalu mengantuk, sehingga membuat Anda tidak bersemangat lagi. Waspada, hal ini bisa juga mengindikasikan Anda sedang berada dalam pengaruh sihir, yaitu sihir pembuat lesu atau malas. Tujuan orang mengirimkan sihir ini bermacam-macam, tetapi umumnya berkaitan dengan rasa iri dan dengki atas apa yang Anda miliki. Karena Anda rajin bekerja sehingga bisa membeli ini dan itu, maka ada orang yang iri kepada Anda dan bisa mengirimkan sihir ini untuk tujuan agar Anda tidak lagi produktif bekerja. Jenis sihir keenam ini disebut sihir suara panggilan atau sihir khawatif. Cara kerjanya terbilang lumrah dan normal, yaitu Anda akan melihat mimpi-mimpi yang menyeramkan atau panggilan-panggilan atau bisikan-bisikan yang menakutkan, seakan-akan itu fenomena alamiah. Padahal sejatinya dalam sebuah hadis dijelaskan, setiap mimpi buruk yang terjadi maka itu datangnya dari setan, dan hal ini bisa mengindikasikan jenis sihir keenam ini. Jadi waspadalah. Jenis sihir ketujuh ini disebut sihir marid atau sihir pembawa penyakit, dan ini adalah sihir yang dialami oleh kebanyakan orang, yaitu santet misalnya. Sihir yang ini dapat menyebabkan penyakit fisik maupun non fisik. Biasanya orang yang sehat akan tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Itulah sihir pembawa penyakit atau sihir marid. Ada banyak macam penyakit yang bisa ditimbulkan oleh sihir jenis ini, di antaranya sakit terus-menerus pada salah satu anggota tubuh, urat-urat menjadi kejang, lumpuh pada salah satu anggota tubuh, atau mati rasa atau mati sebelah, kemudian lumpuh total, tidak berfungsinya salah satu indera, dan berbagai penyakit fisik, medis ataupun non medis lainnya. Dan untuk diketahui bahwa sihir ini tidak akan menimbulkan pengaruh kecuali dengan takdir Allah. Jadi jangan disangka bahwa sihir bisa menyebabkan seorang sakit terlepas dari takdir Allah, dan para tukang sihir tidak mampu menimbulkan mudarat atau bencana kecuali dengan izin Allah semata. Pendarahan bagi wanita memang hal lumrah dan wajar. Tetapi ada juga jenis pendarahan yang ternyata disebabkan oleh sihir. Inilah yang dinamakan sihir pendarahan atau sihir nadhif. Jenis sihir ini hanya terjadi pada wanita saja. Dalam sihir ini tukang sihir menyuruh kepada jin untuk merasuk ke dalam tubuh wanita yang disihirnya. Saya memberikan tugas untuk mengeluarkan darah. Kemudian jin itu masuk ke dalam tubuh wanita dan berjalan melalui urat-uratnya dalam aliran darah. Sihir pendarahan ini pernah disalurkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya istihadhah itu adalah hentakan dari setan. Hadis riwayat Tirmidzi.
sulit sekali mendapat jodoh. Jikapun ada yang melamar, pastilah akan kandas sebelum pernikahan berlangsung. Jika saudara atau teman Anda mengalami hal semacam ini dan berulang kali, maka besar kemungkinan ia terkena yang namanya sihir penghalang jodoh atau pernikahan. Jenis sihir ini tujuannya untuk menghalangi seorang agar tidak menikah. Tentu saja, karena ini sihir, maka yang menghalangi itu tidak lain adalah jin atau setan. Sihir jenis ini biasanya dialamatkan kepada wanita. Misalnya, ada laki-laki yang minta cinta kepada si A, kemudian cintanya ditolak, maka laki-laki tersebut marah dan bisa mengirimkan sihir ini agar si A, si wanita tadi, tidak ada yang menikahi. Sangat logis jika ada idiomnya begini: cinta ditolak, dukun bertindak. Intinya sihir ini terjadi karena seseorang yang dengki atau tersakiti datang kepada tukang sihir lalu meminta supaya dibuatkan sihir untuk si wanita fulanah misalnya. Setelah itu ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh setan. Pertama, masuk ke dalam tubuh wanita itu lalu membuatnya merasa tidak cinta dan tidak suka kepada setiap lelaki yang datang melamarnya. Atau kedua, setan melancarkan sihir dengan cara mengelabui pandangan laki-laki yang melihat wanita tersebut, sehingga setiap laki-laki yang datang melamar wanita itu maka akan melihat wanita itu sangat jelek rupanya dan tidak menarik penampilannya. Jadi waspada. Yang terakhir, jenis sihir ke-10 ini bisa dikatakan bersifat menyembuhkan atau mengobati, yaitu sihir untuk melepas sihir. Dengan istilah lain, melawan sihir dengan sihir. Sihir jenis ini dilakukan oleh tukang sihir atas permintaan keluarga atau kerabat orang yang terkena sihir. Setelah itu tukang sihir akan meminta kepada setan yang menjadi hambanya, mengabdi kepadanya ya, untuk mengusir atau menghadapi setan lain yang mengganggu orang yang sakit tadi. Tetapi dalam Islam, perbuatan semacam ini tentu masuk kategori syirik. Karena orang yang sakit tidak meminta kesembuhan kepada Allah, melainkan mendatangi tukang sihir atau dukun, maka itu adalah perbuatan dilarang alias syirik. Sabda Rasulullah SAW yang artinya begini: barang siapa yang datang kepada dukun atau orang pintar atau tukang ramal, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Naudzubillah. Kemudian dalam hadis lain kita diperintahkan agar mencari obat dengan cara yang halal. Sedangkan perbuatan sihir sudah jelas adalah cara yang haram. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan obat yang haram. Hadis riwayat Ad-Daulabi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah teman-teman sekalian 10 macam sihir yang patut Anda ketahui dan waspadai. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan bisa dijadikan ilmu atau pengetahuan untuk mengetahui apakah Anda sedang terkena sihir atau tidak. Ingat, yang namanya sihir pasti ada campur tangan jin atau setan di dalamnya. Jadi untuk terhindar darinya, perbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.